Anggota Komisi 8 DPR pada era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Apa wajah-wajah baru di Komisi Haji DPR mampu unjuk gigi? Inilah debut artis di Komisi 8 DPR. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Jika ingin mendapat banyak keberkahan, Komisi 8 DPR tempatnya. Berkah karena mitra kerja Komisi 8 DPR, berbagai kementerian dan lembaga terkait yang mencakup isu-isu agama, haji, wakaf, zakat, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Enaknya jadi anggota Komisi 8 DPR tentu berkesempatan bolak-balik ke Tanah Suci. Komisi 8 DPR periode 2024-2029 telah memiliki pimpinan dan anggota baru. 2 dari 5 pimpinan baru Komisi 8 merupakan pimpinan lama. Marwan Dasopang yang menjadi ketua dan Abdul Wahid yang menjadi salah satu wakil ketua memiliki pemahaman yang baik dan dikenal kritis dalam berbagai rapat dengan penyelenggara haji. Catatan Spirit Haji Mabrur dari 40 anggota Komisi 8 DPR periode 2024-2029 lebih banyak wajah baru. Wajah lama hanya 9 atau 22,5% dari anggota Komisi 8 DPR baru. 12 atau 30% anggota Komisi 8 baru berjenis kelamin perempuan. Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar, Partai Amanah Nasional, dan Partai Demokrat baru semua. Paling banyak wajah lama Komisi 8 DPR baru dari fraksi PDIP. Beberapa anggota yang dikenal vokal dan kritis tidak muncul lagi di Komisi 8 DPR periode sekarang. Dalam tahun pertama, anggota baru Komisi 8 DPR tentu harus beradaptasi dan mempelajari aspek penyelenggaraan ibadah haji yang kompleks. PR anggota Komisi 8 DPR periode sekarang adalah membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tuntutan revisi Undang-Undang Haji ini sejalan dengan dinamika haji dan umroh, khususnya terkait dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji. Dari 580 anggota periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober 2024, yang menarik 23 orang berasal dari dunia artis atau selebritas pesohor, baik artis peran, penyanyi, pelawak, atau pembawa acara. Rano Karno tidak ikut dilantik karena menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Anggota dewan dari lingkungan artis paling banyak dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Kemudian dari PKB, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Para artis ini menjadi wakil rakyat dan berkiprah di Komisi 1 hingga Komisi 13 DPR.
Sigit Purnomo Syamsuddin Said yang lebih dikenal dengan PASA mendapat penugasan dari Partai Amanat Nasional di Komisi 8 DPR. Vokalis grup musik ungu yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Palu ini mengaku belum berhaji. Meski belum berhaji, artis yang menjadi politisi dari PAN ini berharap jamaah haji bisa menunaikan ibadah haji dengan bahagia. Mungkin di ruangan ini pimpinan saya satu di antara yang sedikit belum memiliki gelar haji, Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya, Pak Menteri, agar mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat-sehat, bisa menjadi bagian daripada calon jemaah haji akan datang, gitu, mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai, ya, bahwa sepanjang yang kami pahami, ya, meskipun kami ini belum haji, Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji, Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana, Pak, berdasarkan laporan tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalau bicara tentang aturan, Pak, di sini tempatnya aturan. Pak pimpinan, ya, rekan-rekan tadi, Pak Ahmad, Bu Seli, semuanya bicara tentang bagaimana payung hukum, ya, landasan-landasan hukum pelaksanaan ibadah haji. Tadi ada indeks kepuasan jamaah haji, tapi tidak dituangkan indeks perasaan jamaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas layanan terkait dengan hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh jamaah haji yang berangkat setiap tahun, Pak. Calon jamaah haji yang memenuhi syarat, Pak, tentunya mestinya, ya, tanpa lagi ada embel-embel yang lain, Pak, harusnya betul-betul bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah, Pak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah itu sendiri. Kita rapat, ya, panja, pansus dan lain sebagainya ini, Pak, kan tujuannya satu, agar supaya masyarakat ini dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji, ya, khususnya yang perorangan ini, Pak, ini betul-betul bisa mendapatkan kesan yang baik. Karena pelaksanaan haji ini, Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang, Pak Menteri, ya. Kemarin Pak pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun, Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang, Pak, usia saya 45, Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Nah, yang kami underline, Pak, artinya apa? Bahwa kita berharap siapapun warga masyarakat Indonesia hari ini yang alhamdulillah, ya, masuk dalam daftar calon jemaah haji yang berangkat insya Allah di 2025, Pak, tidak lagi kita hadapkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan penting, gitu loh, terkait dengan pelayanan yang dianggap tidak maksimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita tentu khususnya dari fraksi PAN, Pak, berharap seluruh jamaah haji, ya, yang melaksanakan ibadah haji ini kembali dengan sukacita, kembali dengan rasa gembira, ya, kembali dengan bahagia, sehingga meskipun pelaksanaan haji yang mereka lakukan, ya, sebut saja mungkin kalau bisa kita asumsikan satu kali seumur hidup, Pak, itu betul-betul tidak bisa kita lupakan. Maka kemudian tadi catatan kami adalah yang 18% yang tidak masuk dalam survei kepuasan jamaah haji tadi, Pak, tidak ada salahnya juga dituangkan dalam laporan kerja, Pak. Saya tidak tahu pimpinan apakah ini penting ada semacam survei atau pengisian formulir terkait perasaan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian bisa menjadi catatan kita di luar kalau misalnya memang ke depan akan ada pansus dan lain sebagainya. Sehingga yang dilaporkan ke kita ini tidak hanya persoalan kepuasan saja, tapi juga ada catatan independen yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji yang memang langsung catatan dari jamaah haji kita yang berangkat, Pak, gitu. Nah, saya kira
tidak ada yang lebih utama dibanding laporan pandangan mata secara langsung oleh jamaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun yang insya Allah akan datang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, kita doakan Pak Menteri dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita berharap dengan terjadinya pembelahan kewenangan, barangkali kalau boleh saya sebutkan seperti itu ya, di mana haji akan dilaksanakan oleh Badan Haji, kita berharap kualitas pelaksanaan ibadahnya juga lebih optimal, lebih akurat ya secara angka-angka, dan juga insya Allah bisa melaksanakan haji yang menghasilkan haji yang mabrur bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Kalau sudah menjadi anggota Komisi 8 DPR atau Komisi Haji, insya Allah bisa berhaji mas-pasa, bahkan bisa berhaji berkali-kali saat menunaikan tugas jadi pengawas haji. Nah, kalau mau berangkat haji dengan istri dan keluarga, barulah mendaftar. Jika ingin cepat berangkat, bisa melalui Haji Furoda. Dalam debut di rapat kerja Komisi 8 DPR, PASA menyuarakan suara jamaah haji. Wajah baru Atalia Praratya juga menyuarakan aspirasi calon jamaah haji di daerah pemilihannya yang mencakup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Inilah suara istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga dipanggil Bu Cinta saat raker perdana Komisi 8 DPR. Kekhawatiran kami karena Jawa Barat ini adalah jamaah haji paling banyak ya begitu, kuotanya pada tahun ini itu mencapai 38.000 begitu. Dan 38.000 ini juga mendapat tambahan kuota 1.478. Nah, dari sekian banyak itu ternyata 1.935 itu lansia. Kemudian juga banyak yang sakit, dan kemudian ada 69 orang yang meninggal dari 461 begitu. Nah, ada beberapa yang menjadi harapan begitu dari teman-teman di wilayah, di antaranya adalah karena tadi juga dari kementerian disampaikan, dari Kemenkes mohon maaf disampaikan bahwa ternyata jemaah haji yang memiliki penyakit itu ada 72%. Artinya kita ini 2/3-nya itu punya penyakit begitu. Dari mulai dislipidemia begitu, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, kardiomegali, hipertensi heart disease, jantung koroner dan turunannya, asma paru dan lain-lain. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, termasuk kalau dari data nasional tadi disampaikan juga ternyata jemaah haji yang lansia itu 37%. Nah, apakah memungkinkan apabila di masa yang akan datang itu ada pemisahan? Khususnya begini, harapan mereka ini adalah mungkinkah mereka-mereka yang sudah jelas penyakitnya dan mereka membutuhkan pendampingan khusus, perawatan khusus begitu, atau lansia yang mungkin sudah tidak mampu melakukan kemandiriannya begitu, mereka ini bisa datang yang paling lambat begitu, atau pulang lebih cepat sehingga mereka fokus pada rukun haji saja begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan karena bagi mereka ini akan sangat sulit begitu. Nah, ketika kita sampaikan kalau begitu tidak perlu naik haji karena usia, karena penyakit, tapi mereka tidak mau karena untuk tunggu di Jawa Barat ini luar biasa. Kami ini masa tunggunya itu sangat lama. Dan kami ini kuota tunggu haji di Jawa Barat itu mencapai 785.080 begitu. Jadi bisa 25 tahun. Nah, ketika mereka ada kesempatan, mereka tidak mau untuk mundur satu langkah pun. Pokoknya harus naik haji. Sementara kondisi kesehatan atau usia itu tidak memadai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana supaya agar ada efisiensi begitu ya terkait dengan dana, maka petugas haji saja dikurangi begitu ya.
Nah, menurut hemat kami mohon dipertimbangkan kembali begitu, karena ternyata kalau kami di Jawa Barat ini petugas haji yang 9 orang per kloter untuk 400 jemaah itu sangat membantu gitu. Bahkan nampaknya perlu ditambah. Nah, yang menjadi catatan adalah, dan ini harapannya, bahwa SDM-nya itu wajib berpengalaman begitu. Jadi selama ini banyak sekali kendala di lapangan itu karena mereka-mereka menjadi petugas haji adalah orang yang belum pernah berhaji atau minimal berumroh, sehingga mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri, dan ini susah sekali membedakan begitu mana petugas mana yang bukan petugas, karena mereka menggunakan sama mungkin kain ihram yang sama dan lain sebagainya, sehingga ada kesulitan gitu ketika pada masa-masa tersebut sangat krusial, apalagi para lansia dan lain-lain, untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan juga dari sisi keamanan begitu, supaya mereka terjaga. Nah, itu saja mungkin. Dan paling terakhir adalah mungkin kaitannya dengan komunikasi. Beberapa di lapangan menyampaikan kepada kami bahwa komunikasi di lapangan itu sangat sulit sekali. Apakah kaitannya dengan kita bersyukur karena kita punya aplikasi begitu ya, tetapi nampaknya aplikasi pun sering error begitu. Kemudian menghubungi petugas juga sulit, sehingga pada saat mereka misalkan ada kejadian tersesat dan lain sebagainya, itu bisa sampai lama ditemukannya begitu, karena aplikasi atau kadang-kadang juga mereka punya GPS pun tidak jalan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Arab Saudi, penyelenggara haji dengan stakeholder juga mungkin harus dikuatkan kembali agar supaya kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan ya, dan jamaah juga bisa melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman. Kehadiran para artis selalu menarik perhatian publik karena para artis ini memiliki banyak penggemar. Tentu kiprah para seleb akan mendapat sorotan. Tidak sekadar menjual nama dan penampilan, masyarakat berharap para artis yang menjadi anggota dewan dapat unjuk gigi dan berkinerja baik. Artis atau latar belakang apapun, wakil rakyat yang dibayar dari uang rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat calon jamaah haji Indonesia. Menjadi anggota Komisi 8 DPR yang amanah, profesional, jujur, dan aspiratif. Bukan wakil rakyat yang hanya datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Semangat bertugas, wakil rakyat. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.